warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rega Zatunisa, kelas 5B dengan NIM 225190085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sifat urutan bilangan real. Dalam sifat urutan bilangan real itu dibagi menjadi dua sifat urutannya, yaitu kepositifan, yang kedua yaitu ketaksamaan. Sifat urutan 2.1 terdapat P subseta kosong dari R dari real, di mana P-nya ini adalah bilangan real positif, disebut himpunan bilangan positif yang memenuhi sifat-sifat. Yang pertama, jika A, B anggota P, maka A ditambah B anggota P dan A dikali B anggota P. Dengan demikian, hasil penjumlahan dari A ditambah B dan juga hasil perkalian A dikali B, hasilnya terdapat di P. Dengan kata lain, P-nya berlaku sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan dan juga operasi perkalian. Yang kedua, jika A anggota real, maka atau A anggota P atau A sama dengan 0 atau lawan dari A anggota P itu berlaku sifat trikotomi. Sifat trikotomi yaitu membagi bilangan real menjadi 3 elemen. Tadi ada A anggota P, terus ada A sama dengan 0 atau ada lawan dari A anggota P. Bagian kedua kita akan membahas mengenai ketaksamaan, inequality. Dalam definisi 2.2, bilangan A anggota P disebut bilangan real positif dan ditulis A lebih besar dari 0. Yang kedua, jika A anggota P gabungan himpunan 0 ditulis A lebih besar sama dengan 0. Artinya A adalah bilangan real non-negatif. Yang ketiga, bilangan A anggota real disebut negatif jika negatif A anggota P dan ditulis A lebih kecil dari 0. Yang keempat, jika negatif A anggota P gabungan himpunan 0 ditulis A lebih kecil sama dengan 0, artinya A adalah bilangan real non-positif. Dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui jika A anggota P dapat ditulis bilangan real positifnya yaitu A lebih besar dari 0 dan juga lawan dari A anggota P. Di sini negatif A anggota P maka ditulis A lebih kecil dari 0. Tapi jika ada A anggota P gabungan dari himpunan 0 maka ditulisnya A lebih besar sama dengan 0. Dan juga jika lawan dari A anggota P gabungan himpunan 0 atau negatif A anggota P gabungan himpunan 0 dapat ditulis A lebih kecil sama dengan 0. Selanjutnya yang kelima, jika A dikurangi B anggota P maka ditulis A lebih besar dari B atau B lebih kecil dari A. Yang keenam, jika A dikurangi B anggota P gabungan himpunan 0, maka ditulis A lebih besar sama dengan B atau B lebih kecil sama dengan A. Akibat 2.3, jika A dan B anggota real, maka hanya satu relasi berikut yang berlaku, A lebih besar dari B atau A sama dengan 0 atau A lebih kecil dari B. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat trikotomi yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana sifat trikotomi ini membagi bilangan real menjadi 3 bagian. Ini juga bisa kita buktikan karena A dan B-nya anggota real, maka A kurangin B juga anggota real. Dengan demikian, A kurangin B bisa lebih besar dari 0, atau juga A kurangin B sama dengan 0, atau juga negatif A dikurangin B lebih kecil dari 0. Yang kedua yaitu A lebih besar sama dengan B dan B lebih besar sama dengan A, maka A-nya sama dengan B. Kita bisa membuktikannya dengan bukti kontradiksi. Berarti kita andaikan A-nya tidak sama dengan B. Berarti berlaku nih dari akibat 2.3 yang pertama, yaitu berlaku A-nya lebih besar dari B
atau A-nya sama dengan 0 atau A-nya lebih kecil dari B. Berarti bertentangan dengan hipotesis yang sudah ada nih dari sebelumnya nih. Yang A lebih besar sama dengan B dan B-nya lebih besar sama dengan A. Berarti harusnya A lebih besar sama dengan B dan B lebih besar sama dengan A, maka A sama dengan B terbukti. Kemudian teorema 2.4. Yang pertama, jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Yang kedua, jika A lebih besar dari B, maka A ditambah C lebih besar dari B ditambah C. Yang ketiga, jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka AC lebih besar dari BC. Yang keempat, jika A lebih besar dari B dan C lebih kecil dari 0, maka AC lebih kecil dari BC. Bukti teorema 2.4. Yang pertama akan ditunjukkan A-nya lebih besar dari C dengan diketahui A-nya lebih besar dari B dan B-nya lebih besar dari C untuk A, B, dan C-nya anggota bilangan real. Karena A lebih besar dari B, maka A dikurangin B juga anggota dari bilangan real positif. Kemudian B lebih besar dari C, maka B dikurangi C-nya juga anggota bilangan real positif. Menurut sifat urutan diperoleh A dikurangi B ditambah B dikurangi C anggota P, anggota bilangan real positif, maka A dikurangi B ditambah B dikurangi C anggota bilangan real positif, anggota P. Maka kita kelompokkan A dikurangi C ditambah dalam kurung negatif B ditambah B anggota P. Ini negatif B ditambah B itu sama dengan 0. Maka dalam kurung A dikurangi C anggota P sehingga A lebih besar dari C. Hal ini terbukti bahwa A-nya lebih besar dari C. Kedua, perhatikan bahwa A ditambah C dikurangi B ditambah C sama dengan A dikurangi B lebih besar dari 0. Maka kita pindah ruaskan B-nya ke kanan, jadi A lebih besar dari B. Hal ini membuktikan bahwa A-nya lebih besar dari B dan juga C-nya lebih besar dari 0. Yang ketiga, perhatikan bahwa dalam kurung AC dikurangi BC sama dengan AC ditambah negatif BC sama dengan C dalam kurung A dikurangi B berdasarkan sifat urutan C dikali A dikurangi B lebih besar dari 0 dikarenakan A dikurangi B itu lebih besar dari 0 juga C-nya lebih besar dari 0. Dengan demikian diperoleh AC dikurangi BC juga lebih besar dari 0. Sehingga berdasarkan definisi membuktikan bahwa AC-nya lebih besar dari BC. Selanjutnya pembuktian yang keempat. Diberikan sebarang A, B, C anggota real jika A-nya lebih besar dari B dan C-nya lebih kecil dari 0. Maka CA sama dengan CB. Buktinya dengan diketahui A-nya lebih besar dari B, maka A dikurangi B anggota P, anggota bilangan real positif. C-nya lebih kecil dari 0, maka negatif C anggota P, anggota bilangan real positif. Perhatikan, negatif C dalam kurung A dikurangi B anggota P, maka kita kalikan. Negatif C dikali A ditambah negatif C dikali negatif B yaitu CB, anggota P. Berarti CB dikurangi CA anggota P, sehingga diperoleh bahwa CA lebih kecil dari CB. Jadi terbukti, jika A lebih besar dari B dan C-nya lebih kecil dari 0, maka terbukti CA lebih kecil dari CB. Lanjut teorema 2.5. Jika A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih besar dari 0. Yang kedua, 1 lebih besar dari 0. Yang ketiga, jika N anggota bilangan asli, maka N-nya lebih besar dari 0. Selanjutnya pembuktian teorema 2.5. Yang pertama, kita menggunakan sifat dikotomi, di mana A-nya lebih kecil dari 0 atau A lebih besar dari 0. Untuk A lebih besar dari 0, maka A dikali A sama dengan A kuadrat lebih besar dari 0.
untuk negatif A-nya lebih besar dari 0, maka A dikali A sama dengan A kuadrat sama dengan negatif A dikali negatif A lebih besar dari 0. Yang kedua, kita akan membuktikan 1 lebih besar dari 0. Kita substitusikan A-nya sama dengan 1 ke A kuadrat lebih besar dari 0. Karena 1 kuadrat adalah 1, maka 1 lebih besar dari 0. Maka terbukti. Yang ketiga, akan dibuktikan jika N anggota bilangan asli, maka N lebih besar dari 0. Dengan kita misalkan, kita ganti N-nya menjadi K lebih besar dari 0. Akan dibuktikan juga K plus 1 itu lebih besar dari 0. Dikarenakan K-nya lebih besar dari 0, dan satunya juga lebih besar dari 0, mengakibatkan K plus 1 lebih besar dari 0. Menurut prinsip induksi matematika, N lebih besar dari 0 untuk setiap N anggota bilangan asli. Selanjutnya pembahasan soal, tunjukkan bahwa jika A lebih besar dari 0, maka 1 per A lebih besar dari 0, dan 1 dibagi 1 per A sama dengan A. Penyelesaiannya, kita dapat menuliskan yang diketahuinya A lebih besar dari 0. Berarti A-nya anggota P, anggota bilangan real positif. Kemudian kita menggunakan pengandaian. 1 per A lebih kecil sama dengan 0, berarti negatif 1 per A-nya anggota P gabungan himpunan 0. Perhatikan bahwa A dalam kurung negatif 1 per A sama dengan negatif dalam kurung A dikali 1 per A sama dengan negatif 1. Kita lihat lagi, yang diketahuinya A anggota P, anggota bilangan real positif. Juga negatif 1 per A-nya anggota P. Dari hasil perkalian menggunakan sifat tertutup terhadap bilangan real, hasilnya negatif 1 terdapat di P gabungan himpunan 0. Hal ini berarti bahwa 1 lebih kecil dari 0. Akibatnya, negatif dikali negatif 1 sama dengan 1 bukan anggota P gabungan himpunan 0. Dengan demikian, pengandaian 1 per A lebih kecil sama dengan 0 ini salah. Seharusnya 1 per A lebih besar dari 0. Sekarang kita perhatikan untuk 1 per A lebih besar dari 0, maka 1 per 1 per A sama dengan 1 dibagi 1 per A dikali 1. Sama dengan 1 dibagi 1 per A dikali dalam kurung 1 per A dikali A sama dengan 1 dibagi 1 per A dikali 1 per A dikali A sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Berarti terbukti bahwa 1 dibagi 1 per A sama dengan A. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penyampaian saya mohon dimaafkan. Dengan akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.